Oke, jumpa lagi di channel saya. Kali ini saya akan membahas tentang kaki-kaki antara common, running, dan start. Apakah nilainya lebih besar atau lebih kecil? Mari kita buktikan, karena kemarin banyak yang bertanya di video saya sebelumnya untuk video cara menentukan kaki common, start, dan running. Mari kita buktikan. Ini saya punya dua buah kompresor. Yang pertama adalah kompresor 1/8 PK untuk kulkas satu pintu, dan ini adalah kompresor 1/5 PK untuk kulkas 2 pintu. Oke, satu persatu. Sementara kita gunakan untuk yang 1/8 PK dulu ya. Ini adalah kompresor 1/8 PK. Di sini masih sengaja masih mencari kompresor yang ada nameplate-nya. Oke, bisa dilihat nameplate-nya. Bisa kelihatan? Ya, oke, di situ tertera adalah untuk kaki yang paling atas adalah kaki C. Kaki bawah yang sebelah kiri adalah kaki S. Dan kaki bawah yang sebelah kanan adalah kaki M. Apa itu M? M adalah main. Kalau di kompresor AC biasanya tertulis R atau running, sama aja, main atau running. Itu sebagai perbandingan. Kita tulis terlebih dahulu. Oke. Ini adalah tadi untuk kaki-kaki yang tadi. Ini adalah kaki C, sesuai nameplate ya saya menulisnya. Ini adalah S, ini adalah M atau running, kita sebutnya, atau running ya. Oke, kita mulai pengukuran sebagai pembanding apakah nilai R atau S lebih gede. Oke, pertama-tama saya akan mengukur dari titik C. Titik C adalah titik atas, dan titik S bawah sebelah kiri. Kalau nggak kelihatan di sini. Oke, di situ tertera 18 19 ohm. 19 ohm kita tulis. 19 ohm. Sementara yang dengan kaki R atau kaki M 36,2. 36,2. Oke, ini hasil pengukuran yang tadi kita bandingkan. Jadi terbukti adalah bahwa untuk kaki antara R dengan C, R dengan C akan lebih besar daripada dengan S dengan C. Jadi kesimpulannya, pada satu pengukuran untuk kompresor satu pintu ini, kulkas satu pintu, adalah benar bahwa nilai hambatan di kaki R itu akan lebih besar daripada kaki start atau S. Kaki R atau main atau running ya, sama. Oke, video saya yang sebelumnya terbukti bahwa untuk kaki R adalah kaki dengan nilai hambatan yang lebih besar daripada kaki S atau start. Ini untuk kulkas yang satu pintu.
Oke, untuk kulkas yang 2 pintu kita bandingkan kembali. Oke, ini adalah kulkas 2 pintu. Oke, kita bisa dilihat di sini bahwa posisinya sesuai nameplate atau standar dari pabrikan. Ini adalah posisi paling atas adalah huruf C, bawah kiri adalah S, bawah kanan adalah M, sama seperti tadi ya. Oke, ini untuk kulkas 2 pintunya. Tadi C, S, dan R nya sesuai nameplate. Oke, kita bandingkan dengan hasil pengukuran. Saya akan mengukur untuk kaki C dengan kaki S. Adalah 15 volt. Masalah 15 ohm maksud saya, bukan 15 volt. Sekarang untuk C dengan R. Dua puluh tiga ohm. Jadi kesimpulannya bahwa kaki RC dengan SC, kesimpulannya adalah nilai hambatan di kaki R akan lebih besar daripada nilai hambatan di kaki S. Jadi untuk kulkas 1 pintu dan 2 pintunya hasilnya akan tetap sama, yaitu kaki R nilai hambatannya akan lebih besar. Oke, demikian pembuktian dari video saya sebelumnya, karena banyak yang bertanya apakah nilai R nya bukannya lebih kecil atau paling kecil di antara ketiga kaki. Ini jawaban dan pembuktian sesuai nameplate. Oke, sebagai tambahan, mungkin ada yang di beberapa kasus mungkin menemukan dengan nilai hambatan antara kaki R dengan S lebih besar atau S-nya lebih besar, berbeda dengan kesimpulan kita tadi. Yang terpenting adalah kita menentukan untuk kaki C-nya sesuai video saya sebelumnya untuk menentukan kaki C, karena kaki C nanti kita pasang overload. Dan untuk antara kaki S dengan R, misalkan ada perbedaan di beberapa pabrikan, misalkan, karena saya belum menemukan dan nameplate-nya sudah hilang misalkan. Bagaimana menentukan S dengan S? Misalkan banyak teori antara ini yang lebih besar ataupun ini yang lebih kecil. Tenang aja, karena antara kaki S dengan R akan dipasang sebuah PTC. Karena kaki R dengan S akan dipasang sebuah PTC. Pasti ini posisi ini tidak akan terbalik, ya pasti posisi gini. Gak mungkin sini overload, sini masangnya terbalik gini, gak mungkin ya. Nah, untuk kebanyakan untuk kaki kompresor dengan satu kabel, yang keluarnya satu kabel atau PTC-nya satu kaki, biasanya ada di sebelah kanan. Nah, di sini adalah
untuk yang menghubungkan langsung ke kaki running. Sementara di dalamnya sini ada komponen yang masuk ke kaki starting, kaki S. Untuk yang 2 pintu, nanti antara kaki R dengan S nanti dibutuhkan sebuah kapasitor biasanya kalau dua kaki seperti ini. Mungkin itu aja tambahan dari saya. Saya akhiri video ini, semoga sangat membantu. Semoga bisa membantu buat teman-teman yang masih bingung untuk menentukan kaki C, R ataupun S. Demikian pembuktian video saya dari video sebelumnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.